One, two, three, four. Caleb. Two. And now all you got it, go. Hang on. What are y'all laughing at? To this jazz club. Pria ini bernama Joe. Dia adalah seorang guru musik honorer di sekolah dasar. Joe ini jago banget main piano. Meski sekarang dia masih lontang-lantung gak punya kerjaan tetap, tapi dia yakin suatu saat nanti dia pasti akan jadi musisi jazz terkenal. Hari itu ketika sedang mengajar, tiba-tiba kepala sekolah memanggil lalu bilang, setelah bertahun-tahun mengajar di sini, karena cara mengajar Joe dinilai cukup baik, kepala sekolah menawarkan untuk jadi guru tetap. Mendengar tawaran itu bukannya senang, Joe justru dilema. Ia khawatir jika bertahan dan terikat sebagai guru, dia tak akan pernah punya waktu untuk meraih mimpinya. Sepulang mengajar, Joe mampir ke toko baju sang ibu. Saat tahu putranya dapat tawaran kerjaan tetap, ibu senang lalu menyuruh menerima tawaran tersebut. Jangan disia-siakan, lupain aja mimpinya yang gak jelas. Toh selama ini rencana Joe selalu gagal terus. Daripada ngejar cita-cita dan hidupnya susah, lebih baik jalanin aja kerjaan yang udah jelas di depan mata. Joe pun makin dilema. Di tengah obrolan, mendadak mantan murid Joe menelpon, lalu memberitahu kalau sekarang grup band jazznya sedang butuh seorang pianis. Jika berminat coba aja datang melamar, siapa tahu ketua bandnya yang bernama Dorothy mau menerima. Mendengar nama Dorothy, sang penyanyi jazz terkenal, Joe sangat senang. Sesampainya di bar, ketika bertemu Dorothy, dengan gugup Joe memperkenalkan diri. Waktu tahu kalau Joe cuma seorang guru musik sekolah, Dorothy terlihat pesimis. Selesai kenalan, tanpa basa-basi, Dorothy langsung menguji permainan piano Joe. Dorothy kagum. Artinya Joe diterima. Dorothy lalu menyuruh mempersiapkan diri karena Joe akan langsung tampil di pertunjukan nanti malam. Mendengar kalimat barusan, Joe seakan seperti tak percaya. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya mimpinya terwujud. Yes! I'm in the Dorothea Williams class. Just don't tell my mom about this. Yo, Williams, can you believe it? I got the gig. Yes! Joe jatuh ke lubang jalan dan meninggal dunia. Ketika sadar, Joe bingung kenapa dia seperti ada di luar angkasa. Wujudnya juga berubah jadi aneh. Joe pun ketakutan. Saat ingin lari, dia papasan dengan orang-orang yang wujudnya sama dengannya. Mereka memberitahu kalau Joe baru aja mati dan sudah jadi ruh. Nggak usah panik, sekarang mereka semua sedang berada di alam barzah, ingin menuju akhirat. Mendengar itu, Joe nggak ikhlas. Kenapa dia harus mati? Padahal tinggal sedikit lagi mimpinya terwujud. Wait, run! Why aren't you running? Oh my God, sorry! Help! Oh my goodness! Lagi-lagi Joe bingung kenapa dia pindah alam ke ladang rumput yang dipenuhi ruh bocil-bocil. Di tengah kebingungan, salah satu penjaga bernama Jerry menyapa. Jerry masih belum tahu kalau Joe adalah ruh tersesat dan gentayangan karena belum menerima takdir kematiannya. Jerry mengira Joe ini pembimbing yang diutus untuk membimbing para ruh bocil.
Dengan ramah, Jerry mengajak keliling sambil menjelaskan kalau alam ini adalah alam tempat awal mula terciptanya arwah atau ruh. Di sini semua ruh-ruh akan dibimbing terlebih dahulu untuk persiapan sebelum mereka pergi ke bumi dan masuk ke tubuh manusia. Jerry juga menunjukkan lubang portal gerbang menuju bumi. Melihat lubang itu, waktu Jerry lengah, diam-diam Joe kabur. Rencana Joe gagal. Beruntung tadi Jerry tak melihat. Dengan polos, Jerry menyuruh Joe mengambil name tag tanda pembimbing, lalu segera pergi ke gedung tempat para pembimbing berkumpul. Demi bisa menghindari akhirat, Joe pun mengambil name tag yang bukan miliknya dan pura-pura menyamar jadi pembimbing. Di sisi lain, di alam barzah, saat sedang menghitung jumlah ruh, penjaga bernama Terry baru sadar ada satu ruh hilang. Terry pun pergi ke alam penciptaan, lalu bertanya ke Jerry serta para penjaga lain apa ada yang melihat ruh gentayangan. Selama ribuan abad dia bertugas, baru kali ini ada ruh kabur dari alam barzah. Mendengar itu, Jerry menyarankan kenapa Terry nggak coba meriksa gudang berkas aja. Di gudang berkas, dengan teliti, Terry mulai memeriksa satu demi satu data-data untuk mencari siapa nama ruh yang hilang. Sementara itu di gedung, saat Joe baru masuk, terlihat para pembimbing ruh sepertinya sedang berkumpul mendengarkan arahan dari penjaga. Penjaga menjelaskan karena ruh bocil-bocil di sini baru tercipta, jadi masih belum bisa diturunkan ke bumi dulu sampai mereka dapat pin kehidupan. Nah, tugas pembimbing adalah membimbing ruh bocil-bocil di sini agar bisa dapat pin kehidupan itu. Joe pun kepikiran ide jahat. Jika seandainya nanti dia berhasil membimbing ruh bocil sampai dapat pin, maka dia akan mencuri pinnya agar bisa hidup lagi. Selesai memberi arahan, petugas memanggil satu persatu pembimbing dan memasangkan mereka dengan ruh bocil. Ketika giliran Joe tiba, sialnya dia dipasangkan dengan ruh bocil paling nakal bernomor urut 22 atau 22. Saking nakalnya, sampai sekarang gak ada satupun pembimbing yang berhasil membimbing 22. Semuanya nyerah. Setelah dipasangkan, Joe dan 22 pindah ke ruangan kenangan hidup. Di ruangan itu, seluruh kenangan sewaktu Joe hidup mulai ditayangkan. Tapi karena memakai name tag dan identitas palsu, kenangan yang muncul jadi kenangan orang lain. Saat sedang melihat-lihat, 22 bilang sekeras apapun Joe berusaha membimbingnya, ujung-ujungnya tetap sia-sia. Sebelumnya sudah banyak pembimbing terkenal menyerah. Mulai dari Bunda Teresa, Abraham Lincoln, bahkan petinju Muhammad Ali pun juga gagal. Dari awal, 22 tak pernah mau punya keinginan hidup di bumi. Daripada hidup di bumi yang penuh dengan penderitaan, lebih baik dia tetap tinggal di alam ini selamanya. Mendengar ucapan tuh bocil, Joe lalu jujur. Sebenarnya dia bukan pembimbing. Saat menempelkan tangan ke tombol kenangan, seketika seluruh kenangan semasa hidup Joe muncul. Awalnya Joe terlihat semangat menceritakan bagaimana indahnya kehidupan di bumi. Ia yakin pendapat 22 tadi salah. Namun setelah menyaksikan semua kenangan hidupnya sendiri, Joe baru sadar ternyata selama ini hidupnya dipenuhi kegagalan dan penderitaan. Ternyata apa yang 22 ucapkan tadi benar. Namun Joe tak mau menyerah, dia tetap ingin meraih mimpinya. Ia lalu menawarkan kesepakatan, jika 22 mau tetap tinggal di sini, gimana kalau nanti pas dapat pin tujuan hidup, pinnya buat dia aja. Biar Joe yang gantiin turun ke bumi. Dengan begitu, 22 bisa bebas tinggal di alam penciptaan ini selamanya. Mendengar ide barusan, 22 setuju. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar 22 bisa menemukan tujuan hidupnya dan dapat pin? Joe lalu mengajak 22 ke aula tempat para ruh mencoba berbagai profesi yang ada di bumi untuk menemukan tujuan hidup. This is the hall of everything. Congratulations. Yes. Come on. Hands are hard. I don't want to let it spread. Nope. Meh.
Meh. Di jalan ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba penjaga muncul. Karena waktu bimbingan sudah habis, Joe dinyatakan gagal dan akan segera dikirim ke akhirat. 22 pun memohon agar Joe diberi tambahan waktu, soalnya masih banyak profesi lain yang belum dia coba. 22 meyakinkan bila Joe terus membimbingnya, sebentar lagi dia pasti akan menemukan tujuan hidup. Melihat semangat 22, si penjaga luluh kemudian memberi tambahan waktu. Setelah penjaga pergi, 22 mengajak Joe ke ruangan rahasia. Di sana ada pintu kecil menuju alam goib. Mereka berdua lalu masuk. Sesampainya di alam goib, Joe kaget kenapa ada begitu banyak ruh berterbangan di mana-mana. 22 menjelaskan lewat alam goib ini mereka bisa membuat portal rahasia untuk menyusup ke alam manusia, yaitu bumi. Di tengah obrolan mendadak ada sosok makhluk goib muncul. Beruntung ada seorang penjelajah alam goib bernama Moonwine menolong mereka. Moonwine bersama timnya lalu melakukan ritual khusus untuk mensucikan makhluk goib itu. Setelah disucikan, tiba-tiba wujud aslinya berubah menjadi ruh normal. Ternyata makhluk hitam tadi adalah ruh manusia yang sedang kesurupan karena perasaannya terlalu galau atau sedih berlebihan. Saat melihat ruh itu kembali ke bumi lewat lingkaran buatan Moonwine, Joe memohon agar dia dipulangkan juga. Moonwine lalu mengajak pindah lokasi untuk membuka portal baru. Selama perjalanan, Joe sedih menyaksikan ada banyak sekali ruh manusia yang sedang galau dan tersesat. Moonwine di situ memberitahu sekarang di bumi, tubuh aslinya sedang menari-nari di pinggir jalan. Jika nanti butuh bantuan, Joe bisa menemuinya. Tak lama kemudian sampailah mereka di lokasi ritual. Moonwine lalu membuat lingkaran dan menyuruh Joe meditasi, fokuskan pikiran. Dalam meditasi, Joe melihat tubuh manusianya sedang tertidur koma di rumah sakit. Karena nggak sabaran dan memaksa lompat ke gerbang lingkaran, 22 tak sengaja terdorong ikut jatuh juga. Saat sadar, Joe kaget kenapa dia masuk ke tubuh kucing, sementara 22 malah masuk ke tubuh manusianya. Karena dikira sedang dalam pengaruh obat, dokter cuma menyuruh Joe istirahat lalu pergi. Di tengah kepanikan, Joe teringat ucapan Moonwine tadi, kemudian mengajak 22 menemui Moonwine untuk minta bantuan. Come on. You're doing great. Now. Okay. No! Don't worry, it's okay. Just keep... 22. Right here until your stupid body died. And I thought, it's loud? It smell. And if you think... Or... It's so good! Strange. I'm telling you, Joe, it's pronounced... Setelah cukup lama mencari, akhirnya mereka berdua menemukan Moonwine yang lagi meditasi sambil ngedance di jalanan. Ketika Moonwine sadar, Joe langsung menceritakan masalahnya dan minta tolong dibalikin ke tubuh aslinya karena nanti jam 7 malam dia ada pertunjukan penting. Sayangnya Moonwine tak bisa. Di dunia nyata ini, ritual hanya bisa dilakukan maghrib-maghrib sekitar jam 6:30. Mendengar itu, Joe panik. Lagi-lagi saat cita-citanya ingin terwujud, kenapa ada aja masalah? Di jalan pulang, waktu mau naik taksi, Joe papasan sama Dorothy. Joe dan 22 pun buru-buru masuk ke dalam taksi lalu pergi secepatnya. Melihat penampilan Joe, Dorothy serta anggota band lain bengong. Sesampainya di rumah, mantan murid Joe mengirim pesan suara. Ia menyuruh nanti malam Joe harus datang tepat waktu dan pakai jas rapih, jangan berpenampilan seperti tadi. Waktu mau siap-siap, mendadak salah satu murid sekolah Joe datang. Dari luar, si murid curhat, dia pengen berhenti belajar musik gara-gara selalu diejek teman-teman sekolahnya. Meski Joe sudah menyuruh sembunyi, tapi karena penasaran, 22 malah keluar. Di tangga, si murid menunjukkan hasil latihannya.
Melihat permainan musik yang sangat indah, 22 kagum sambil terus memuji kehebatan si murid. Mendengar pujian dari sang guru, si murid senang dan memutuskan gak jadi berhenti. Setelah tuh bocah pulang, 22 bingung kenapa murid tadi bisa kelihatan bahagia banget padahal cuma sekedar main musik doang. Joe pun menjelaskan mungkin itu yang dinamakan tujuan hidup. Suatu saat nanti 22 juga pasti akan menemukan tujuan hidup yang akan membuatnya bahagia. Mereka berdua lalu lanjut siap-siap untuk pertunjukan pertama Joe nanti malam. Then I wouldn't be mad. Mandi udah, wangi udah, baju bagus udah. Sekarang tinggal rambut. You're moving. Oh, no, my hair. Sementara di alam penciptaan, Terry datang menemui Jerry lalu memberitahu kalau dia berhasil menemukan ruh yang hilang. Dia bernama Joe. Detik itu juga Terry langsung pergi ke bumi untuk mencari dan menangkap Joe. Di sisi lain, akibat kejadian tadi, Joe terpaksa mengajak 22 ke pangkas rambut langganannya. Pas baru masuk, para pengunjung kaget melihat rambut Joe yang pitak. Namun 22 cuek dan malah minta permen. Selama potong rambut, 22 terus ngoceh panjang lebar cerita soal indahnya hidup di bumi. Ada nikmat manisnya permen, nikmat enaknya pizza, nikmat hembusan angin, serta nikmat hal-hal kecil lain. Mendengar cerita 22, Joe tak tertarik. Baginya yang namanya nikmat itu hanyalah ketika cita-citanya jadi musisi jazz terkenal terwujud. Tapi saat melihat sekeliling, Joe bingung kenapa cerita sederhana 22 bisa membuat orang-orang tersentuh. Selesai potong rambut, Joe dan 22 pun pergi. Namun tanpa mereka sadari, Terry sedang memburu mereka berdua. Di jalan, 22 terlihat begitu bahagia. Yang tadinya dia benci bumi dan ingin hidup di alam penciptaan selamanya, kini dia mulai berubah pikiran. Gara-gara pecicilan, celana 22 nggak sengaja robek. Karena sore-sore semua toko penjahit udah tutup. Meski takut diomelin, Joe terpaksa harus ke toko baju sang ibu. Bener aja, waktu sampai ibu langsung ngomelin. Ternyata ibu sudah tahu kalau Joe menolak tawaran dari kepala sekolah untuk jadi guru tetap. Ibu hanya khawatir Joe akan bernasib sama seperti ayahnya. Dulu ayah adalah seorang musisi jazz jalanan dan dia meninggal sebelum sempat mewujudkan cita-citanya. Joe yang muak pun membentak ibu sambil menyuruh berhenti menyamakannya dengan ayah. Jangan gara-gara ayah gagal lalu ibu jadi menghalangi mimpi putranya sendiri. Joe hanya takut suatu saat nanti dia mati dengan penyesalan karena menyerah meraih cita-cita. Setelah menyampaikan seluruh isi hatinya, akhirnya ibu luluh. Ibu lalu berkata, daripada menjahit celana robek, gimana kalau Joe memakai setelan jas milik almarhum sang ayah? Saat keluar, Joe sangat senang. Ini pertama kalinya dia melihat ibu mendukungnya. Ketika sampai di depan tempat konser, Joe tak sabar. Sebentar lagi jam 6:30 maghrib. Jika Moon Wayne berhasil mengembalikan ke tubuh aslinya, maka dia bisa tampil di pertunjukan pertama dan mimpinya akan benar-benar terwujud. Namun waktu duduk sambil menikmati suasana, 22 merasa ada yang aneh dalam dirinya. Dia merasa seperti sudah dapat tujuan hidup. Hati 22 terasa begitu nyaman. Ia tak mau kehilangan semua hal-hal berharga ini, seperti permen yang dia dapat dari tukang pangkas rambut, gulungan benang dari toko baju ibu, bahkan kelopak bunga yang baru aja jatuh di tangannya terasa sangat berharga. Mendengar itu, Joe mencoba menenangkan. Sesenang apapun 22, ini tetap tubuh dan hidup milik Joe. Sekarang 22 pulang aja dulu ke alam penciptaan. Nanti kalau udah dapet pin terus turun ke bumi, 22 bisa memulai hidupnya sendiri. Di tengah obrolan, Moon Wayne datang. Ketika Moon Wayne sedang bersiap-siap ingin melakukan ritual untuk mengembalikan tubuh Joe dan memulangkan 22, tiba-tiba 22 bilang kalau dia nggak mau pulang lalu kabur. 22, you come back here.
Did I, You stole my body! I know you don't. No. Terry berhasil menangkap Joe dan 22. Di alam penciptaan, Joe memarahi 22 habis-habisan. Kenapa tadi membuat masalah? Padahal jika mengikuti rencana awal, maka semua akan berjalan lancar. Terry kemudian membawa mereka berdua menemui Jerry serta penjaga lain. Waktu melihat 22, para penjaga kaget. Ternyata 22 sudah dapat pin tujuan hidup. Mereka kagum setelah ribuan tahun selalu gagal. Berkat bimbingan Joe, 22 kini berhasil menemukan tujuan hidupnya. Saat Terry ingin membawa Joe ke akhirat, Jerry dan penjaga lain mengatakan kalau Terry telah melakukan tugasnya dengan baik. Good job. Mulai sekarang biar mereka aja yang ambil alih. Mendengar pujian barusan, Terry tenang kemudian kembali ke akhirat sendirian. Joe lalu disuruh mengantar 22 ke portal menuju bumi. Sebelum melompat, Joe masih terus menyalahkan 22. Karena kesal, 22 pun melemparkan pin tujuan hidupnya ke Joe, lalu pergi. Tak lama kemudian, Jerry datang menyapa. Joe di situ bertanya, bagaimana bisa 22 dapat pin padahal dia tak punya cita-cita atau impian. Sambil tersenyum, Jerry menjelaskan, cita-cita bukanlah tujuan hidup manusia. Harta bukan, hobi juga bukan. Sebenarnya tujuan hidup manusia adalah hal yang sangat sederhana. Setelah mengatakan itu, Jerry pergi. Meski masih bingung, namun Joe tetap yakin tujuan hidupnya adalah musik. Menjadi musisi jazz terkenal adalah tujuan hidupnya. Berkat pin dari 22, Joe pun bisa melompat ke portal menuju bumi dan kembali ke tubuh manusianya lagi. Di sisi lain, 22 terlihat sedang galau. Ia terus berjalan tanpa arah hingga masuk ke alam goib. Sementara di bumi, ketika sadar, Joe buru-buru berlari ke tempat konser. Tapi pas sampai, gara-gara telat, ternyata Dorothy sudah menggantikan posisi Joe dengan pianis lain. Karena tak terima dengan percaya diri, Joe minta Dorothy memberinya kesempatan kedua. Ia janji tak akan mengecewakan dan akan jadi pianis terhebat yang pernah Dorothy miliki. Melihat kesungguhan Joe, Dorothy luluh kemudian menyuruh segera bersiap-siap. Mendengar itu, Joe begitu lega. Setelah bertahun-tahun jatuh bangun melewati berbagai rintangan, akhirnya cita-cita dan tujuan hidupnya terwujud. Selesai pertunjukan di luar, sebelum pulang ibu bilang kalau dia bangga. Tadi penampilan Joe keren. Setelah ibu pulang naik taksi, tak lama kemudian Dorothy keluar dan ikut memuji. Saat sedang menunggu taksi, dengan semangat Joe mengatakan dia tak sabar hal seru apa lagi yang akan terjadi besok. Dorothy pun memberitahu besok mereka hanya akan melakukan pertunjukan seperti tadi lagi. Besok lusanya mereka juga akan konser seperti tadi. Besoknya lagi sama, seterusnya sama. Mendengar itu, seketika senyum di wajah Joe hilang. Padahal seumur hidupnya dia sudah berjuang mati-matian mengejar cita-citanya ini. Joe yakin inilah tujuan hidupnya. Dia kira setelah mimpinya terwujud, maka hidupnya akan berubah dan setiap hari akan jadi hari yang seru terus. Tapi kenapa sekarang rasanya seperti biasa aja? Justru malah membosankan. Sambil tersenyum, Dorothy menceritakan satu kisah. Suatu hari di laut ada seekor ikan kecil menghampiri ikan tua. Ikan kecil itu bertanya, "Hai ikan tua, apa kau tahu di mana lautan berada? Dia ingin sekali pergi ke sana." Ikan tua lalu menjawab, "Ini adalah laut." Tapi si ikan kecil membantah, "Ini bukan laut, ini cuma air biasa. Yang aku inginkan adalah laut." Kadang manusia juga seperti ikan kecil itu.
Manusia terlalu berambisi mengejar tujuan hidup tanpa tahu apa itu hidup yang sebenarnya. Waktu taksi datang, Dorothy pun pergi duluan meninggalkan Joe yang sedang bimbang. Sepanjang jalan pulang, Joe terus merenung seakan ada sesuatu yang salah. Apa selama ini dia salah mengartikan hidup? Sesampainya di rumah, saat ingin memainkan piano, Joe melihat barang-barang yang 22 kumpulkan. Dalam hati dia bertanya, kenapa 22 bisa bahagia padahal cuma sekedar makan pizza? Kenapa bisa bahagia padahal cuma dengerin murid main musik? Cuma habis potong rambut, cuma merasakan hembusan angin, bahkan bahagia hanya karena ada sehelai kelopak bunga jatuh ke tangannya. Apa yang membuatnya bisa begitu mudah bahagia? Sambil memainkan piano, seketika Joe teringat kenangan masa lalunya. Ternyata dulu dia juga sama. Waktu kecil, Joe juga bisa sangat senang padahal cuma dengerin musik bareng ayah. Senang cuma gara-gara melihat senyuman di wajah ibunya. Senang lihat kembang api dan senang main sepeda. Saat sudah dewasa, Joe senang menghabiskan waktu bersama di momen-momen terakhir sebelum ayah meninggal. Senang pulang pergi kerja naik kereta. Bahkan kalau dipikir-pikir, sebenarnya dia juga senang menjadi guru. Dia suka sekali mengajar musik. Dia juga senang main ke pantai menemani ibu di masa tuanya. Walaupun jomblo, tapi dia senang makan kue sendirian di kafe sambil memandangi jendela. Di momen itu, Joe akhirnya sadar apa arti tujuan hidup yang sesungguhnya. Sebenarnya jauh sebelum cita-citanya terwujud, tanpa sadar ternyata selama ini hidupnya sudah dipenuhi kebahagiaan. Di tengah alunan piano, tiba-tiba Joe teringat dan khawatir dengan keadaan 22. Joe lalu mengikuti arahan yang pernah Moon Wayne ajarkan. Ia mengantongi kelopak bunga milik 22, kemudian bermeditasi sambil memainkan piano dan terus memfokuskan pikiran. Alhamdulillahnya Joe berhasil. Saat membuka mata, dia pindah ke alam goib dalam wujud roh. Ketika bertemu Moon Wayne cerita kalau tadi waktu keliling dia seperti melihat 22 yang kondisinya sedang kesurupan. Mereka berdua pun bergegas mencarinya. Souls are obsessed by something that one of them. There! Good show. 22! On it! Ready to act? Moonwind! Akibat tenggelam bersama kapalnya, Moon Wayne tersadar dari meditasi dan kembali ke tubuh aslinya. Kini tinggal Joe sendirian. Karena terpojok, 22 kabur ke alam penciptaan. Di sana, 22 membuat kekacauan sambil terus berusaha kabur. Tak ada satupun penjaga yang bisa menghentikannya. Hingga ketika Joe dan para penjaga berhasil mengepung, 22 yang panik tiba-tiba memakan Joe. Dalam perut makhluk hitam itu, Joe mendengar banyak sekali pikiran-pikiran dan perasaan negatif yang 22 rasakan. Those aren't purposes, you idiot! Joe berhasil. Akhirnya 22 sadar dan kembali ke wujud aslinya. Joe lalu mengembalikan pin milik 22, kemudian menyuruhnya segera melompat menuju bumi. Mendengar itu, 22 sedih. Jika pin ini dia pakai, artinya Joe tak akan bisa hidup lagi. Joe pun tersenyum dan berkata kalau dia sudah pernah hidup. Sekarang giliran 22. Tak perlu takut, Joe akan menemani 22 melompat sejauh yang dia bisa. Saat membuka mata, Joe berada di alam barzah, ingin menuju akhirat.
Kini dia terlihat ikhlas dan sudah tak takut lagi. Namun di depan gerbang akhirat tiba-tiba Jerry muncul menyapa. Jerry berterima kasih selama menjadi pembimbing di alam penciptaan. Tak hanya menginspirasi para ruh bocil, Joe juga telah menginspirasi seluruh penjaga di sana. Berkat jasanya, Jerry menawarkan Joe kesempatan kedua untuk hidup lagi. Nggak usah khawatir soal Terry, biar para penjaga aja yang urus. Mendengar tawaran itu, Joe senang dan menerimanya. Sebelum pergi ke bumi, Jerry bertanya apa yang akan Joe lakukan di hidup keduanya ini. Joe pun menjawab, dia akan menikmati setiap menit demi menit dalam hidupnya.